Pemirsa, ini kami sajikan ke hadapan Anda temuan dari investigasi TGPF atau Tim Gabungan Pencari Fakta Intan Jaya. Dugaan keterlibatan kelompok kriminal bersenjata atau KKB dalam peristiwa pembunuhan terhadap dua aparat yang kita saksikan di situ. Ada Serka Sahlan pada tanggal 17 September dan juga Pratu Dwi Akbar Utomo pada tanggal 19 September. Dan juga tewasnya seorang warga sipil atas nama Badawi tanggal 17 September. Ini memang terkait rangkaian peristiwa mulai tanggal 17 September hingga 19 September. Kemudian kita lihat, inilah kasus juga mengenai terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani pada tanggal 19 September 2020. Dan informasi serta fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan ini menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat, meski ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga. Itu merupakan temuan investigasi dari Tim Gabungan Pencari Fakta Intan Jaya yang diketuai oleh Bapak Benny Mamoto tentunya. Nah, ini adalah hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM atas peristiwa kematian pendeta Yeremia di Intan Jaya. Anda bisa lihat terdapat rangkaian peristiwa menjelang kematian pendeta Yeremia Zanambia. Kemudian setelah itu kita lihat bahwa memang ada pengumpulan warga sebelumnya. Ini adalah penyebab kematian dari pendeta Yeremia. Kematian korban ini bukan disebabkan langsung akibat luka, tapi menurut ahli penyebab kematian korban karena kehabisan darah. Nanti kita akan dengarkan keterangan lebih lanjutnya dari Mas Khairul Anam yang merupakan Komisioner Komnas HAM yang juga menjadi Ketua Tim Investigasi kasus Intan Jaya ini. Poin berikutnya, kondisi tubuh yang dialami oleh pendeta Yeremia. Pada tubuh korban ditemukan luka terbuka maupun luka akibat tindakan lain. Kemudian juga luka pada lengan kiri bagian dalam korban. Nah, ini jarak dan lubang tembakan. Ada 19 titik lubang dari 14 titik tembakan. Dan diperkirakan jarak tembaknya Anda bisa lihat 9 sampai 10 meter. Baik. Kemudian ini dia peristiwa kematian pendeta Yeremia Zanambani. Ini merupakan bagian dari berbagai kekerasan. Ada rangkaian peristiwa tentunya yang menghubungkan kematian pendeta Yeremia di Intan Jaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan langsung berbincang-bincang. Tadi Pak Benny Mamoto sudah menemani saya di segmen sebelumnya. Kita juga sudah kehadiran tamu Mas Khairul Anam yang merupakan Komisioner Komnas HAM yang juga menjadi Ketua Tim Investigasi kasus Intan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, selamat malam. Selamat malam. Baik, Mas Anam, tadi kita sudah jabarkan poin-poin. Baik itu hasil temuan dari tim TGPF maupun dari Komnas HAM. Tapi yang juga mau saya ulas di sini adalah Mas Anam sempat mengatakan ada upaya pengkaburan fakta. Maksudnya apa itu, Mas? Iya, sebenarnya pada poinnya kalau kita lihat ya, saya juga mendengarkan publikasi dari Pak Mahfud, hasilnya tim TGPF itu ada satu titik poin yang sama, yaitu kasus terbunuhnya pendeta Yeremia ini tidak berdiri sendiri gitu, ada serangkaian peristiwa. Kalau di tim TGPF-nya Pak Benny itu mulai dari Badawi, kalau kami melihatnya mulai dari kematiannya Serka Sahlan, yang senjatanya juga diambil, jadi ditembak, mengalami tindak kekerasan, ditembak oleh OPM, senjatanya diambil, terus ada pencarian senjata di situ sampai tanggal 19 juga ada pengumpulan masyarakat. Di siangnya juga ada penembakan oleh OPM kepada Dwi Akbar, anggota TNI, terus ada pembakaran rumah dinas, baru tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa kepada pendeta Yeremia. Jadi kurang lebih sama, yang beda adalah soal ketambahan Badawi, Pak ya. Sebenarnya kalau kami mau nyeret agak panjang karena di Komnas HAM itu ada 18 kasus yang serupa dengan karakter kasus ini, ya pelakunya ya TNI, ya pelakunya ya OPM gitu ya, yang kami potret. Nah, terus kenapa kami temukan tadi pertanyaannya ada upaya pengaburan? Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah memang kita meneliti langsung, saya beberapa kali pengalaman di Aceh dan pengalaman dengan uji balistik di kasus Paniai juga, itu kami narik sudut tembakan, kami karakter lubang, terus logika yang sederhana. Ada minimal 19 gitu ya. Kami temukan 19 titik lubang kalau
kalau di dalam di kandangnya Ruangan kandang babi tersebut? kurang lebih 16 atau 15 titik lubang. Yang kena cuma satu gitu, dan itu di sini. Dan dengan berbagai cerita itu kami uji dengan ahli, itu kemungkinan besar memang diduga tembakannya jaraknya sangat pendek, tidak lebih dari 1 meter. Baik. Oleh karenanya, saya kira lubang-lubang yang lain itu adalah lubang-lubang untuk mengamburkan arah tembakan. Ketika kami tarik dengan benang gitu ya, dengan alat di situ, ini nggak mungkin kalau nyasar sesuatu yang bisa mematikan, kena tubuhnya dan lain sebagainya. Makanya kami sebut ini pengalihan, dan ini persis kayak beberapa kasus yang lain. Yang lain adalah serpihan peluru. Ketika kami juga dapat informasi dari pihak kepolisian, karena kami juga komunikasi, kami minta beberapa informasi soal serpihan peluru itu, ada peluru yang pecah. Model peluru model removing gini ini rekoset gitu. Nah kalau rekoset memang dengan tipologi kayak begitu itu tidak mungkin ditujukan langsung kepada pendeta. Baik. Nah rekoset itu ya salah satunya memang untuk mengaburkan alur tembak, sudut tembak dan lain sebagainya. Makanya kami bilang ada sesuatu yang kepingin mengaburkan arah tembak sehingga nggak tahu nih siapa pelakunya. Nah, itu yang kami ketemukan. Dari tim TGPF sendiri, Pak Beni, ada temuan menarik seperti apa? Kalau tadi Mas Anam sudah menjelaskan ada upaya untuk mengaburkan fakta di sana. Dari Pak Beni? Saya mulai gini dulu. Ketika TGPF terbentuk, ada yang bertanya, salah satu LBH, dasar hukumnya apa? Kalau beliau ini ada, kalau polisi ada KUHAP, TGPF ini apa? Nah, saya sampaikan bahwa kami mengumpulkan data informasi lapangan untuk membuat terang peristiwa, bukan penyidikan. Sehingga tekniknya pun tidak seperti polisi menyidik. Kebetulan saya bekas penyidik dulu. Nah, dalam hal ini kami sudah mendengar langsung paparan dari penyidik bagaimana olah TKP versi kepolisian. Bagaimana oleh TKP yang dilakukan oleh POM TNI. Dua-duanya sudah kita dengar. Itu satu. Kemudian berikutnya juga kami lihat langsung ke lokasi. Kemudian kami justru dipandu oleh istri korban dan saudaranya secara runut sejak dia dari rumah sampai ke TKP. Apa yang terjadi di perjalanan. Sampai ke TKP dia menjelaskan langsung ke kami. Bahkan saudara yang perempuan ini ada yang memperagakan posisinya almarhum dan sebagainya. Sehingga di situ tergambar. Nah kembali, karena kami ini dipertanyakan kewenangannya, maka boro-boro kami akan mengumumkan dugaan pelakunya, namanya ini nggak boleh. Baik. Itu semua sudah kami sampaikan dalam laporan lengkap. Kalau tadi beliau menyampaikan rangkaian peristiwa, kami narik lebih jauh lagi dari 21 April. Apa yang terjadi saat itu, Pak? 21 Waktu April. itu hilangnya 2 anak atau cucunya dari almarhum. Nah itu sudah masuk semua, sehingga laporan lengkap itulah yang harus ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan, karena kita nggak berwenang. Itu semua sudah kami sampaikan dan kami optimis. Salah satu, salah 2 atau salah 3 dari rangkaian itu akan segera terungkap. Baik. Nah diharapkan nanti publik akan tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Nah itu tadi bedanya, makanya saya ini serba salah mau ngomong apa. Kalau beliau belak-belakan karena memang ada undang-undangnya. Betul, tapi Iya. mungkin boleh berbagi sedikit informasi kepada kami. Kalau dari Komnas HAM sudah mengatakan diduga ada oknum aparat yang terlibat. Dari tim TGPF? Ya apa yang diekspos oleh Bapak Menko Polhukam selaku penanggung jawab, beliau menyampaikan kan, ada dugaan dari fakta yang ditemukan keterlibatan oknum aparat. Namun tetap dibuka ruang. Kenapa? Tadi ketika kami berangkat tuh kepala kami bersih, nggak boleh tiba-tiba udah langsung miring ke kanan atau miring ke kiri. Baru setelah turun ke lapangan, kumpulkan data lapangan, barulah nanti bisa dikelompokkan. Kemungkinannya, peluangnya berdasarkan fakta di lapangan.
Tetapi sekali lagi ini harus didalami dengan penyidikan pro justisia. Baru nanti penyidik yang ngomong tersangkanya si ini. Baik. Setelah baik. 2 alat bukti yang cukup ditemukan. Dipenuhi. Gitu. Baik, Mas Anam juga melihat dari tindakan-tindakan yang diduga mengkaburkan fakta tadi, sehingga kemudian mengerucut menjadi wah ini sepertinya pelakunya ada melibatkan oknum-oknum aparat begitu, Mas? Yang soal mengaburkan fakta itu soal yang lain. Baik. Itu bisa masuk dalam obstruction of justice atau macam-macam lah dalam konteks dunia hukum. Tapi kalau tadi ditanya siapa pelakunya, memang dugaannya lebih dari 1 orang. Apalagi kami temukan potensial peristiwanya adalah peristiwa yang antara pelaku sama korban itu terjadi body contact gitu. Ada hubungan langsung. Jadi makanya kami mengatakan bahwa kematian almarhum pendeta ini tidak karena tembakan. Baik. Di awal kan mau masuk semua ini karena tembakan. Iya. Ternyata kami cek, serangkaian peristiwanya kami uji dan lain sebagainya. Beliau ini meninggalnya bukan karena ditembak. Baik. Meninggalnya karena kehabisan darah. Karena memang lukanya cukup besar, terus nggak ada pertolongan pertama, terus masih ada media komunikasi yang cukup lumayan. Terus kita uji apakah betul kalau luka seperti ini dengan rentang waktu yang cukup ke ahli, rentang waktu 5 sampai 6 jam, mungkin nggak meninggalnya karena itu? Iya, itu mungkin karena meninggalnya kehabisan darah, jadi bukan karena ditembak. Yang kedua adalah beberapa tubuh di foto itu yang memang menunjukkan ada jejas jejas itu istilahnya tekanan di daging yang menimbulkan bercak gitu, bekas. Ada Makanya bercak-bercak terlihat begitu? Bukan. Kalau kita dicekik, betul. itu selalu ada bekasnya. Betul, atau kalau betul. kita di remes gini, itu ya. juga ada bekasnya. Dan ini pola kayak begini juga kami temukan di kasus-kasus yang lain. Makanya ketika kami lihat dokumentasi, terus ini harus kita uji dengan ahli gitu. Makanya kita juga uji dengan ahli, kita tanya ke ahli, kemungkinan ini luka ini karena luka gini, kemungkinan bekas ini bekas karena ketuaan kulit, Ya. karena lebam mayat gitu ya, usia mayat, atau karena apa, dia dicek dan sebagainya, dia bilang ini jejas intravidal. Jadi ini memang ada tekanan, bahkan dia sebutin agak detail dan itu juga kami tulis dalam laporan. Ya. Sehingga makanya kami menyatakan bahwa antara pelaku sama korban itu punya rentang waktu yang saling berdekatan gitu. Apalagi ada beberapa titik di tubuh itu yang menandakan bahwa ada satu aktivitas yang memang membuat korban ini tidak berdaya gitu. Baik. Nah, itu yang kami temukan, walaupun ada pandangan ahli antara ahli dengan kami yang di Komnas HAM, terutama dengan saya, itu agak berbeda. Misalkan di sini, di luka sini itu ada simetris yang sangat ketara gitu. Kalau beliau ahlinya bilang itu bisa jadi dari pecahan tulang, yang karena tembakannya jarak dekat, pecahan tulangnya jadi dia nyayat. Oke. Tapi baik. saya punya kasus yang hampir mirip di Poso sana yang modelnya kayak begitu, yang ditemukan bahwa itu sayatan, bukan pecah tulang gitu. Baik. Makanya penting untuk juga dilihat jenazahnya ya, biar lebih terang. Lah itu semua memang ini masih dugaan peristiwa, dugaan pelaku. Makanya kita juga mendorong untuk adanya penegakan hukum, diuji di penyidikan pro justisia oleh kepolisian, nanti kejaksaan sampai di pengadilan. Nah, cuman memang Komnas HAM menginginkan jangan di pengadilan militer. Baik. Pak Beni, mungkin penutup singkat mengenai hal ini. Jadi dari laporan yang kami buat, kami melihat bahwa, mohon maaf ya Pak ya, bukan mau banding-bandingin loh ya, karena sumbernya kami jauh lebih lengkap, termasuk penyidik, aparat, TNI dan sebagainya, termasuk rekonstruksi tidak di TKP tapi juga rangkaian peristiwa TKP-nya Serka Sahlan, Pratu Dwi, semua kita lakukan. Temuan itulah yang membuat kami optimis ketika ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan secara intensif, secara pro justisia,
Saya sampaikan tadi 1, 2, atau 3 segera terungkap. Baik, kita harapkan bersama. Karena itu sudah mateng lah. Baik, Ya. Pak Benny, terima kasih informasinya. Mas Anam juga terima kasih. Iya, kami memang tidak menyelidiki yang untuk Serka Sahlan maupun Dwi Akbar. Karena kalau kami masuk ke ruang itu, yang ada adalah hukum humaniter yang akan kami gunakan. Dan kami tidak masuk ke ruang itu. Baik. Oleh karena kami fokus memang merekonstruksi macam-macam ke isu pendeta Yeremia, bahwa ada peristiwa Serka Sahlan dan Dwi Akbar itu sebagai satu konstruksi peristiwa saling terkait soalnya, termasuk juga yang tadi dibilang oleh Pak Benny yang April, yang 2 orang keluarga pendeta juga sampai sekarang belum ketemu di mana rimbanya. Gitu. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas Mas Anam, tapi terima kasih kehadirannya, terima kasih sudah berbagi informasi yang cukup detail kepada kami. Semoga temuan investigasi tim Komnas HAM, kemudian juga TGPF ini bisa segera menguak, bisa menghadirkan titik terang dari kasus ini, segera terungkap. Terima kasih sekali lagi Pak Benny, Mas Anam.